Halo, selamat siang teman-teman LPG Plus. Kita balik lagi bersama saya Egi di episode 214. Kali ini kita kedatangan narasumber atau salah satu mantan pecandu narkoba, yaitu dengan Bro Denny. Mungkin kita akan berbincang banyak tentang terkait bagaimana dulu kehidupan kelam beliau, lalu kemudian bagaimana sih caranya supaya untuk bisa survive gitu ya, Bro Denny. Baik. Boleh dong perkenalkan dulu, Bro Oke, Denny ini siapa sih sebenarnya? terima kasih Bro Egy ya. Jadi saya berasal dari Sumatera Selatan, Palembang Bro Egy. Palembang. Palembang, Cukup jauh ya? ya banget itu ya dari sini ya. Jadi Iya. jadi ya saya juga apa ya? Saya di sini juga bagaimana banyak proses yang saya lalui gitu dengan pemulihan. Bagaimana saya mempertahankan pemulihan saya. Hmm. Saat ini pemulihan saya itu mungkin usianya 8 tahun, Sudah 8 tahun. clean Wih, and sober cukup dari jauh ya? dari Heeh. narkoba gitu. Oke, cukup menarik ini. 8 tahun menjaga pemulihan. Nah, sebelum mencapai pemulihan nih, nah boleh nggak diceritain dulu, Bro Denny ini bagaimana sih dulu? Seperti apa sih pemakaiannya mungkin, terus ya hancur-hancurannya, terus bagaimana keluarga, itu tuh menarik tuh, coba. Oke, jadi seperti ini Bro. Jadi saya mengenal narkoba itu dari tahun 99 2000-an. Pertama Oke, kali pakai ganja dan ganja, alkohol. alkohol. Oke, banyak dari beberapa mungkin yang saya dengar teman-teman pemakai itu memang biasanya dimulai dari hal yang rendah dulu nih, Ya, mungkin yang legal dulu seperti alkohol, kemudian rokok, ya. ya. Nah, baru dia bertahap. Kalau Bro Denny langsung ke ganja ya, alkohol Jadi dan ganja. iya, jadi gini Bro. Jadi saya waktu itu pertama kenal dari narkoba itu di kelas berapa ya? Kelas 2 SMP kalau nggak salah. Dua SMP. Ya, kelas 2 SMP karena saya salah pergaulan masuk ke sekolah negeri di sana ya. Mhm. Namun ternyata di pergaulan itu ya ini intinya satu sih. Kalau di pergaulan itu biasanya kita akan ngikut karena apa ya? Untuk pengakuan kita bisa diterima di lingkungan itu. Akhirnya Oh, akhirnya karena untuk kita happy have fun dan semuanya, akhirnya saya masuklah coba pakai dan akhirnya ketemu momen itu. berarti pada saat itu, zaman itu, ya kan? Berarti teman-teman Bro Denny itu cara bergaulnya ya cara mendapatkan validasi dan sebagainya dengan cara harus make begitu ya? Ya, karena waktu itu memang ya, makanya saya bilang tuh usia usia 14 5 tahun 15 itu paling rentan terhadap pergaulan ke narkobanya. Oke, berarti untuk bisa masuk ke dalam circle-nya Bro Denny harus make dulu ya waktu itu. Ya mungkin kemungkinan besar circle itu akan ngebentuk apa karakter masing-masing. Jadi itu tadi karena sudah Hmm. terbiasa dengan pergaulan bebas, akhirnya kita masuk di situ dan mulai itu pola kecanduan itu mulai siklusnya udah mulai cepet tuh. Oke. Lalu kemudian Bro Denny waktu itu apakah rutin terus setiap nongkrong pasti make apa dan sebagainya itu bagaimana? Jadi ya memang kegiatan itu sih hampir hampir setiap hari waktu itu. Jadi perkenalan itu panjang deh untuk apa namanya narkobanya itu, Hmm. ganjanya itu, alkoholnya itu semua itu sampai akhirnya saya mulai masuk SMA di situ baru saya kenal namanya. Oh, gitu. Kita mundur sedikit dulu ya, Bro Hmm. Denny ya, cukup menarik soalnya tadi. Lalu kemudian anak-anak SMP, ya kan? Kita bicara dulu waktu anak-anak SMP, mereka minum alkohol dibarengi dengan ganja langsung atau kadang ada momen minum-minum aja, ganja-ganja aja gitu. Enggak, di mic kita biasa. Wih, anjir. Gila kan? Jadi SMP ya, ya? iya, jadi emang waktu itu memang
kayak kalau di mic itu pemakaian kita tuh kayak lebih happy aja, lebih enak gitu kan, lebih tongkrongan tuh lebih asik dan semuanya seperti itu. Untuk mendapatkan barang itu dan minuman itu kalian patungan apa gimana? Apa emang Jadi- udah direncanain gimana? Jadi saya cerita sedikit nih. Oke. Jadi kebetulan orang tua saya itu polisi Mm-mm. yang sangat apa ya, sangat dikenal. Ya, oke. Jadi dan di daerah saya itu ada namanya tuh bandar-bandar lah. Hmm. Dan itu cara saya untuk mengancam dapetin barang seperti itu. Wah. Jadi gitu. Jadi benar itu benar ya cerita saya. Oke. Jadi ya, saya pernah tuh mengambil dan nggak dikasih karena saya anak. Itu tadi ya. Bandarnya kena ancam Nah, ya. jadi saya bilang tuh, ya kalau nggak ngasih, gue bilang tunggu aja. Akhirnya mereka takut tuh, jadi ya udah nih. Akhirnya karena polanya sudah sering, Heeh. akhirnya timbullah emosional antara saya dengan orang-orang bandar-bandar itu. Lebih asik gitu, kayak saling menjaga. Akhirnya kayak gitu kan. Pola orang-orang pecandu itu kan gitu. Emosional kontraknya akan menyatu tuh. Gitu. Nah, masuklah mulai saya di 2002 itu baru saya pertama kali kenal namanya sabu. Sabu. Tapi sebelum sabu itu saya kenal Inek dulu. Inek dulu. Itu masih SMP atau udah SMA apa? SMA itu. SMA. Inek dulu ya. Ya 2002 2003 itu. Dan itu masih dengan circle yang sama atau sudah beda lagi? Sudah beda. Sudah beda. Gitu. Tapi ya apa ya? Ya itu tadi sih. Kenapa saya bilang orang-orang pecandu itu kaku? Banyak teman tapi temannya cuma itu aja karena ya dia melangkah ke sana pecandu, di sana pecandu, di sana pecandu. Jadi merasa lebih nyaman dengan pecandu-pecandu tersebut ya. Berarti Bro Denny pernah nggak berpikir untuk mencoba cobalah circle yang lain gitu? Kayaknya karena terlalu nyaman dengan circle lama ya, akhirnya saya ke circle itu terus gitu. Oke. Berarti itu rentang waktunya cukup lama ya. Berarti kita katakanlah Bro Denny SMP ngeganja dan alkohol, kemudian sewaktu SMA mulai coba inek dan kemudian beralih ke sabu juga. Iya, pengalaman kita kan sama. Ya, iya lagi. Iya, benar kan Bro Denny. Karena memang saya juga adalah mantan pecandu juga. Namun memang ya siklusnya sebenarnya sama saja. Iya. Circle-nya ya itu aja memang kita kalau saya pribadi ya Bro Denny, kita tuh terkadang lebih nyaman dengan sama-sama pemakai nih. Waktu itu saya pernah coba juga untuk beralih circle, artinya saya sudah merasa ada yang salah nih gitu kan. Cobalah untuk bergaul dengan teman-teman saya yang lurus tapi nggak nyambung ya. Banget itu. Karena gini loh Bro, karena tidak ada satu pemikiran, tidak ada satu pembahasan untuk yang positif tuh nggak ada. Iya, ngerasa kalau nggak ada zatnya atau nggak ada apa obrolan-obrolan situ ada berapa? Iya, Itu kayak nggak seru nggak sih? Ya, makanya saya bilang tadi ya. Jadi akhirnya pola-pola orang-orang pecandu itu ya di situ-situ aja. Akhirnya pola pikir dan perilakunya juga stuck seperti itu. Iya, jelas itu. Makanya kita lihat orang-orang pecandu itu ada nggak yang berkembang? Mana ada? Benar. Mana ada orang-orang Itu pecandu yang memang itu berkembang? yang saya rasakan. Produktif gitu. Nah, Iya, kita seperti stuck di dunia itu aja. stuck, bahkan kita bisa melihat kehidupan orang-orang pecandu itu stuck bahkan bisa mundur. Oke. Nah, kita kembali lagi ke tadi pertanyaan sebelumnya atau pernyataan dari Bro Denny. SMA sudah beralih ke sabu. Nah, saya juga penasaran nih di Sumatera sendiri atau di Palembang khususnya itu peredaran narkobanya bagaimana, Bro? Ya sebenarnya kalau di tempat-tempat lain itu Betul, sama ya, sebenarnya sama aja kan. Tapi ya itu tadi sih karena kita tahu nih bahwa lingkungan-lingkungan daerah-daerah ekstrim seperti itu yang bisa
Ya biasanya kalau kita pecandu tuh gimana cari nyarinya tuh kan Gampang aja ya. gampang aja. Kayak memang kita niat juga di setiap gang juga ada sih. Tapi menurut saya pribadi Bro Egy, untuk Palembang sekali itu urgent juga itu. Oke. Urgent juga. Iya, mengingat juga Lombok beberapa waktu belakangan ini juga sering ditemukan juga ada peredaran di daerah-daerah tertentu yang mungkin sempat viral juga kemarin, kayak seperti di daerah Karangbagu, Desa Bleke dan sebagainya. Nah, itu memang peredaran di Lombok ini kita tidak bisa tutup mata juga, artinya sudah luas sekali dan itu memang sudah kapan tahu ya, bukan cuma saat ini aja, narkoba memang udah menjadi suatu gaya hidup untuk anak-anak zaman sekarang. Bahkan saya katakan kadang juga di beberapa momen saya temukan misalnya lagi nongkrong nih bro, dan saya dengar juga beberapa hal dia tuh pede untuk ngomong kalau nanti ngambil di sini apa musuh segala macam, itu sudah bukan suatu hal yang harus ditutupi lagi, udah kayak tren gitu loh. Wih gila itu Ya, kacau banget. jadi sedikit apa namanya itu memang saya mengenal dari narkoba itu sudah dari tahun 99 berarti. Oke. Dari 99 2000 sampai 2010. Oh 2024 tuh 2023 itu saya kenal sabu inek itu di 2022 2023 dan pemakaian saya sangat rutin, bahkan sampai 2010 pola-pola kejatuhan dari saya sendiri itu banyak banget tuh, seperti ya sudah mulai kehilangan minat untuk berkembang produktif dari pekerjaan, sudah mulai hancur. oke. Untuk Terus dari Bro Denny rutinitas pemakaiannya dulu seperti apa? pemakaian saya Udah kayak orang makan ya 3 kali sehari, kayak orang minum ya obat. karena ya itu tadi sih ya Bregi ya, kalau misalkan kalau kan pola-pola kecanduan itu kan ada fasenya itu. Oke. Ya apa namanya, user dan addict tuh. Nah, semakin lama pemakaian kita akan semakin meningkat, itu siklusnya akan semakin cepat, makanya orang-orang pecandu itu biasanya Dan pemakaiannya dosisnya juga iya bertambah. hari ini lo pakai paket 100 nih, 2 minggu lagi udah nggak Udah terasa, rasa. harus ada paket 2,5 gitu Iya, kan. Nah, memang gitu betul. seperempik gitu kan. Nah, nah ini bro, kita sama-sama tahu lah sabu itu tidak murah, ya kan? Apalagi di usia kita yang belum produktif atau belum bekerja. Namun kebutuhan kita untuk menggunakan tinggi banget ya kan? Mau 1 gram atau 1 karung dikasih ya nggak akan puas, terkadang itu kita rasakan. Nah, sedangkan nominal yang dibutuhkan itu untuk mendapatkan itu besar dan tidak bisa make hanya 1 kali 1 hari. Nah, ya kan? Nah, kalau Bro Denny sendiri nih, dapat uangnya dari mana? Jadi gini loh, ya itu tadi kan kenakalan remaja, mungkin fase waktu itu 2024 itu 2004 itu sudah mulai. Jadi saya dulu punya apa ya, om gitu. Om, ya, Oh, paman, oke. paman, kakak paman gitu ya. Saya cerita sedikit. Dan dia itu dia orang Jakarta Betawi. Dari situ akhirnya saya, karena dia buka apa ya, maksudnya itu pertama kali di Palembang itu dia, lu tahu sendiri kan bahwa dulu ada penggerbekan di Tangerang, bandar pabrik besar, itulah yang dibawanya ke Palembang. Nah akhirnya ini kita cerita ya, tapi nah di situ akhirnya saya sebagai keponakan itu jadi ngikut. Akhirnya saya dengan inek itu, dengan sabu itu saya nggak beli atau seperti apa, karena kita punya sendiri. Mencomot aja ya? Iya, mencopot aja seperti itu, dan itu polanya terus menerus, dan daerah zaman itu ya, daerah zaman itu udah terus menerus, jadi nggak beli atau seperti apa. Nah tapi lama kelamaan Ini berarti disimpan sama pamannya itu bagaimana atau bagaimana kok Iya. bisa Bro comot-comot begitu? ya akhirnya ya, sebagai pengedar lah dulu. Oke. Iya, iya, iya. Ngerti kan? Gitu kan. Karena tadi pikiran saya itu sebagai ya aparat dan sebagainya, makanya bisa untuk mengamankan dan sebagainya. Tapi juga nggak mungkin juga dong bisa dicomot-comot gitu.
Oh, ternyata jualan juga. Ya, jadi seperti itu. Oke. Dan akhirnya saya mulai coba di situ, terus akhirnya mulai kecanduan juga di ini sama sabunya. Ganjanya itu akhirnya saya dengan ganja itu nggak nggak rutin jadinya. Oke. Berarti bro tipe orang yang kalau make harus bareng-bareng atau sendiri? Bareng-bareng lah biar happy banyak bareng gitu. Bareng ya. Iya, Oke. Oke, oke. gitu. Nah, apakah dengan teman-teman yang sama seperti yang waktu SMP dulu, apakah udah beda lagi nih orangnya nih? Nah, jadi kan ya itu tadi fase-fase kita itu kan semakin kita dewasa kan semakin banyak pergaulan-pergaulan kita di luar sana gitu. Dan akhirnya saya sendiri menemukan circle dengan orang-orang yang sama. Oke. Nah, saya ingin tahu juga nih, Bro Den, seperti apa kondisi keluarga atau psikologis keluarga dengan sifat candu kita. Itu kan biasanya ego gila tuh, ya kan? Kacau, berantakan, emosi tidak terkendali dan sebagainya dengan rutinitas pemakaian kita yang udah cukup rutin tuh, pasti kan juga ada tuh perubahan emosional yang kita rasakan. Nah, bagaimana caranya keluarga mungkin untuk menyadari hal seperti itu atau bagaimana cara keluarga menghadapi bro nih dengan dulu yang seperti itu? Nggak tahu sebenarnya keluarga tuh, Nggak tahu. nggak tahu caranya bagaimana. Oh, tapi tahu kalau bro itu Tahu, udah pakai apa tahu segala karena macam. udah ketahuan tuh udah sering terjadi tuh di Karena rumah. susah buat disembunyikan juga, ya kan? Iya, itu tadi. Makanya setelah saya eh, apa namanya kecanduan parah dari 2004 ke atas sampai Hmm. sampai apa 2010 itu saya sempat berhenti dulu tuh. Hmm. Gitu. Kenapa bisa berhenti? Apa penyebabnya? Ya karena waktu itu mungkin pengen bener gitu ya. Ah, Pengen bener. jenuh ya. Pengen bener itu. Oke. Pengen bener, terus lagi ada beberapa hal yang memang pola kejatuhan itu ya. Waktu itu mungkin saya waktu itu berharap kepada seseorang lah, ingin ke jenjang yang lebih serius. Oke, Namun pasangan nih. ya gitulah pokoknya ya. Akhirnya di 2010 itu batal. Oke. Dan kekecewaan itu menurut saya itu kayak telak banget ya. Hmm. Dan akhirnya broken heart lah, patah hati gitu kan. Akhirnya jatuh lagi. Jatuh lagi dan itu akan lebih parah itu. Jadi saya clean itu di narkoba itu 2 tahun. Dari 2010 ke 2012. Itu karena kemauan sendiri. Tadi Kemauan karena udah jenuh dan sebagainya ya. Iya. Oke. Ya, kembali lagi ke pertanyaan saya sebelumnya bahwa bagaimana bro menyakiti keluarga dulunya. Karena pasti kan keluarga juga kena dampaknya nih. Nggak Pasti mungkin kita yang make, hanya kita sendiri yang menanggung, itu nggak mungkin. Kehidupan sosial kita juga pasti akan kena dampaknya. Nah, kalau saya dulu habis barang-barang sudah nggak ada. Barang-barang kecil aja nggak ada, apalagi yang besar, semua masuk kaca. Nah, itu kan efek yang ditimbulkan dari pemakaian tersebut dan akhirnya berdampaklah ke keluarga. Keluarga juga pasti tersakiti dong. Ya itu udah pasti udah. Iya, kalau Bro Denny dulu gimana? Sebenarnya itu menarik sekali ya cerita itu ya. Kadang-kadang kalau kita ingat sekarang tuh kadang banyak nyesalnya kadang-kadang. Tapi ya itulah proses dari seseorang pecandu tuh karena ada fasenya itu berarti. Biasanya orang-orang pecandu itu yang awal kalau dia sudah mulai kecanduan parah, yang pertama dihabiskannya itu adalah barang-barang pribadinya dulu. Barang pribadinya dulu. Pasti itu. Berarti nggak langsung barang orang disikat Enggak. gitu ya. Itu makanya fasenya itu. Yang pertama adalah barang-barang pribadinya dulu. Misalnya dia punya tabungan, dia punya kendaraan, dia punya barang-barang yang berharga lainnya. Itu biasanya itu dulu yang dihabiskannya. Kalau fase itu sudah selesai, udah habis semuanya, dia akan naik ke fase baru ke keluarga tuh. Bapak, ibu, barang di rumah, kakak, Kalau ingat abang, semuanya tuh. Nah, akhirnya kalau sudah habis fasenya, baru dia lari ke luar, ke temen, ganti motor, mulai kriminal tuh, maling ini. Itu seperti itu fasenya. Dan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan makainya saja. Iya. Iya. Kalau bro sendiri nih, dorongan apa sih yang muncul sehingga merasa
gua harus pakai. Ya, Pakai apa biasanya? kalau untuk dorongan sendiri sih ya karena itu tadi karena saya sendiri sudah sudah lama ya pakai itu ya. Jadi keinginan itu untuk cari happy, cari senang. Kalau ada masalah larinya ke sana. Untuk apa ya? Untuk memuaskan hati aja, cari ketenangan gitu loh. Awalnya seperti itu. Berarti nih, saya tarik lagi nih kesimpulannya ya. Nah, Berarti Bro Denny dulu sewaktu SMP hanya mengikuti tren. iya, pergaulan. Lama-kelamaan menjadi suatu kebutuhan dari diri sendiri. Seperti itu ya kurang lebihnya Iya. Bro Denny ya. Oke, itu berarti pentingnya menjaga circle, menjaga lingkungan. Ya lingkungan itu sangat penting, Bro. Sangat Oke. penting itu kalau menurut saya pribadi ya setelah saya clean and sober selama 8 tahun dari kecanduan narkoba saya, akhirnya saya memutuskan untuk mencari circle baru. Oke. Jadi gini Bregi, dari prosesnya itu ya 2010 saya stop berhenti, 2012 saya pakai lagi hingga parah sampai 2017. Oke. Berarti gini Bro Den, ada suatu hal yang menjanggal di hati saya. Setiap kita setelah menggunakan sabu, pasti biasanya akan muncul eh, autisme untuk melakukan sesuatu. Apa yang biasanya Bro Denny lakukan nih setelah make? Ya kebiasaan dulu ya pasti larinya ke judi. Judi Udah ya? pasti tuh baik itu Oke, overrated sekali sebenarnya. iya pasti tuh itu udah menjadi bukan rahasia ini lagi ya, Betul. udah menjadi rahasia umum ya bahwa orang-orang pecandu itu biasanya ada gandengnya. Kalau saya dulu kan masih zaman-zaman poker tuh, Heeh, ya kan masih zaman poker. Jadi habis ya ekap tadi kan heeh. larinya ke poker. Itu terus Oke. aja. Nah, berarti Bro Denny harus make dulu baru bisa judi, atau judi ini hanya sebagai ini aja setelah pakainya aja. Jadi enggak Bregi, saya dari dulu memang kurang tertarik dengan judi itu awalnya. Oke. Dari dulu saya nggak tertarik tuh, nggak bisa gitu, nggak bisa. Apapun itu kalau mengenai judi itu saya nggak bisa. Tapi semenjak saya pakai narkoba, akhirnya muncul keinginan. Berarti pemicunya make tadi. Iya, Kalau nggak make nggak judi. nggak judi males jadinya. Oh iya karena Jadi ceritanya gini nih. Pernah saya waktu yang saya bilang ke 2010 itu saya sempat berhenti, tapi pengen judi nih, pengen nyoba. Akhirnya nyoba judi. gitu. Dan rasanya Ya. itu nggak enak Nggak enak ya? tanpa make. Oke. Kebutuhan Bro sendiri nih pada saat judi butuh modal dong, ya kan? Nah itu biasanya menghabiskan lebih banyak daripada makainya atau seperti apa? Biasanya lebih banyak makainya sih. Lebih banyak untuk kebutuhan makainya daripada Tapi judinya lebih banyak lagi. iya. Itu makanya Ya karena makainya makan tapi judinya itu akan lebih membutuhkan banyak lagi gitu. Oke, iya memang seperti itu karena beberapa teman-teman juga yang memang dulu circle saya nih pasti digandengnya juga sama judi dan modal judinya juga gila sih. Kadang itu udah habis saja apa yang ada, habis saja untuk hari itu. Jadi kayak seperti seolah-olah udah nggak ada lagi hari esok yang harus diperjuangkan. Udah pokoknya tutup dah hari ini kan. Iya, gitu. Iya. Jadi akhirnya di 2017 saya 2018 sorry saya rehab. Oh 2018 memutuskan untuk Rehabilitasi. menarik ini. Apa sih? Kenapa Bro mau akhirnya memutuskan untuk rehab pada saat itu? Jadi gini Ricky. Jadi memang ada fasenya seseorang itu memang kayak berpikir bahwa kok hidup gua tuh gini-gini terus ya. Iya. Ya bener nggak kita? Pasti ada momennya itu. Pasti Bro Egy juga pernah dong. Tapi itu kita ngedapetin momen itu setelah berapa? Kadang-kadang momen itu dapet aja masih diulang-ulang. Iya Gitu ya. juga. Kira-kira kan momen itu udah dapet tuh misalnya. Kenapa ya? Kayak kok gini-gini aja. Tapi besoknya masih diulang lagi ada momennya. Tapi waktu itu memang saya pribadi itu sudah merasakan itu, cuma nggak tahu caranya. Apa karena patah hati lagi? Enggak. Jadi Oke. jadi momennya itu berulang-ulang dapat, akhirnya
Di momen 2018 itu saya benar-benar terpuruk tuh, karena di situ 1 tahun sebelumnya saya di stop pekerjaan karena tes urin, akhirnya saya positif dan saya diberhentikan dari pekerjaan. Oke. Nah, terus akhirnya saya memutuskan untuk rehabilitasi. Itu kemauan sendiri kah? Atau memang ada dorongan lagi dari pihak keluarga mungkin? Bagaimana? Sehingga bro memilih untuk rehab pada saat itu. Jadi nggak ada, sebenarnya nggak ada keinginan dari keluarga juga, gimana caranya juga. Cuman gini loh, ya Bregi. Dalam arti saya momen waktu itu tuh bener-bener ngerasa kayak hidup saya ini kalau saya terusin kecanduan saya nih, kalau nggak jeruji kematian. Betul. Karena banyak konflik nih, banyak konflik yang sudah saya dapat dalam hidup saya nih. Saya mikir tadi belum lagi finansial yang sudah jeblok, hubungan sosial yang sudah hancur, terus hubungan sama pasangan yang sudah mulai low banget, rendah banget. Akhirnya saya berpikir tuh, kok harus kayak gini ya? Akhirnya ada satu momen nih, momen sini saya ada dulu, itu ada kayak apa di Palembang itu ada kayak di sebelah masjid itu ada waduk gitu. Maghrib itu saya ingat banget tuh, saya tuh cuma punya rokok 1 batang nih, rokok, dan saya lihat tuh sampai azan itu, akhirnya azan itu azan maghrib ya, akhirnya berkumandang, saya diem aja di situ sambil merokok. Mana sih hidup saya nih? Mulai mikirin soal kehidupan ya. Ya, karena mau kemana sih gue ajak hidup gue ini sebenarnya? Apakah gue harus terus atau gue harus cari solusi untuk permasalahan hidup ini? Akhirnya saya memutuskan untuk balik ke rumah, langsung saya ngomong sama ibu bapak dan meminta maaf, dan akhirnya saya dibawa BNN. Gitu, dibawa BNN. Waktu itu di BNN mana tuh? BNNP Palembang. BNNP Palembang. Di situ mendapatkan arahan dan pelayanan untuk bisa mengakses rehabilitasi begitu? Enggak. Bagaimana? Enggak. Saya tuh dikurung dulu tuh. 1 minggu lebih. Di situ? Iya. Dikurung dulu di situ karena itu tadi rencananya memang akan direhabilitasi. Pilihannya 3 tuh lagi, Batam, Lido Bogor, sama Kalianda Lampung Selatan. Gitu. Akhirnya saya memilih untuk ke Kalianda, rehabilitasi dengan Kalianda Loka ya di situ ya. Saya masuk ke sana, di sana itu saya udah nggak tahu nih apa yang harus saya lakukan untuk kehidupan saya ke depan. Nggak tahu nih apa nih rencana. Pasti kan kita tuh tujuan hidup tuh kan rehabilitasi nih. Terus saya jalan rehabilitasi, pasti saya mikir juga dong, setelah saya rehabilitasi saya mau kemana nih? Belum ada nih. Ketika saya mendapatkan rawatan di sana, rehabilitasi, dan banyak treatment yang saya dapat, saya baru berpikir nih. Saya baru berpikir nih bahwa kayak ini passion gue dah. Ya, betul. Itu juga seperti yang saya rasakan dulu, Bro Denny, tahun 2018. Sebenarnya kita sama nih tahunnya nih. Tahun rehab kita 2018. Memang waktu itu juga saya dapatlah momen, pasti ada rasa jenuh, terpuruk, sehingga memilih untuk harus ada yang berubah dalam hidup. Nggak bisa gini-gini aja. Iya, benar itu. Akhirnya pada saat itu saya mendapatkan arahan dari keluarga untuk cobalah konsul dulu di BNNP NTB. Nah, dari situ saya dapatkan rekomendasi, terus dapatkan arahan dan sebagainya, hingga akhirnya saya bisa diberangkatkan ke Lido. Dan akhirnya saya beradalah di titik sekarang ini. Thank you BNNP NTB. Keren ya. Ternyata banyak ya dari BNN sendiri kita bisa berubah ya. Betul. Sebenarnya kembali lagi ke kemauan diri sendiri, mau nggak untuk berubah, mau nggak mengambil momen itu, kan seperti itu. Lalu kemudian
Bro Denny direhab di BNN Loka Kalianda waktu itu berapa lama Bro Den? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan saya rehab. Selesai rehab itu saya banyak ketertarikan dengan dunia adiksi ini, Bregi. Oke, sebentar Bro Denny. Mundur dulu sedikit di rehabilitasi. Apa aja sih yang didapat di rehab itu? Banyak, jadi ada beberapa hal yang memang sebelumnya selama kita tidak direhabilitasi, kita tidak tahu tuh apa itu adiksi, penyakit adiksi, apa itu penyakit otak kronis adiksi itu, ya nggak? Seperti apa sih cara kita apa namanya itu memisahkan diri, ya bahasa saya itu ya, memisahkan diri dari lingkungan lama itu seperti apa, tekniknya seperti apa, semua itu diajari di rehabilitasi. Makanya beda tuh orang yang tidak rehabilitasi dengan orang yang rehabilitasi, pemulihannya beda. Oke, nah ini cukup menarik nih karena terkadang saya mendapatkan juga pertanyaan dari teman-teman yang lain, apa sih bedanya orang berhenti dengan rehab dan orang yang berhenti tanpa rehab? Karena ada juga beberapa orang yang bisa survive atau bisa menjalani aktivitas sehari-hari berhenti menggunakan narkoba tapi tanpa rehab. Nah, saya merasa pasti ada perbedaannya ya kan. Nah, kalau menurut Bro Denny sendiri apa tuh? Kalau menurut saya tuh sebenarnya kembali lagi ya, Bregi ya, pemulihan narkoba itu dari diri sendiri. Betul. Nggak ada orang lain. Benar nggak ya? Nggak ada orang lain. Pemulihan itu dari diri. Cuman bedanya adalah kalau ketika orang itu rehabilitasi, dia tahu teknik bagaimana menghindar, teknik bagaimana caranya mempunyai circle baru yang lebih positif dan memiliki karakter yang baru dan mempunyai karakter dan perilaku dan pola pikir yang baru. Betul. Gitu, dia akan lebih seperti apa ya, kalau misalkan kita itu kayak lebih punya apa namanya, benteng, perisai ya, gitu tuh ya, perisai. Berarti perbedaannya adalah orang yang berhenti dengan rehabilitasi dia akan memiliki karakter yang baru, pola pikir yang baru, gitu ya, dan kesempatan yang baru, betul? Iya, karena dia lebih ini loh, Bregi, lebih planning jangka panjang, jangka pendeknya itu lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk ke depan. Lebih terstruktur juga. Lebih terstruktur dong, karena kita di rehabilitasi itu kan diajarkan bagaimana pola hidup sehat, teratur dalam itu kita bisa aplikasikan sendiri ya. Iya. Berarti orang yang berhenti dengan rehab, dia hanya tidak menggunakan, tapi perilakunya masih sama seperti pecandu. Iya, bisa itu. Karena itu tadi mereka kurang, karena karakternya kan masih sama tuh. Ya kan? Dia hanya tidak make aja bedanya. Tapi secara emosional perilakunya masih sama, betul seperti itu. Benar, ya kurang lebihnya. Iya, jadi ya intinya satu nih, apa namanya itu, untuk para pecandu itu, kalau saya pribadi wajib untuk direhabilitasi. Iya. Wajib untuk direhabilitasi. Saya setuju karena memang itu saya sudah juga dapatkan manfaatnya tentu. Iya, kita kan orang-orang rehab. Iya. betul. Ya. Menarik sekali dari tadi apa yang kita bicarakan terkait masalah bagaimana hidup kelam kita dulu ya, Bro Denny ya. Oke, ya seperti yang saya tahu juga nih, Bro Denny kan adalah salah satu pendiri juga nih Yayasan Rehabilitasi di Lombok. Iya. Nah, yang mana rehabilitasinya itu beralamat di Ampenan, Jalan Area Banjargetas nomor 9, pas di samping Polsek Ampenan. Iya. Ya betul ya, ada di bangunan rumah gadang, nama yayasannya Yayasan Generasi Metro Bersinar. Oke, saya ingin tahu nih, gimana ceritanya itu yayasan bisa berdiri dengan Bro Denny nih, seorang Bro Denny nih. Ya, jadi waktu itu memang sebenarnya saya bilang tadi Bro gitu, ketika saya rehabilitasi itu fashion ini kayaknya ada di dalam diri gue nih. Ya akhirnya cocok ya. Cocok. Jadi akhirnya saya sendiri memutuskan untuk berkembang deh. Saya ini di BNN sorry nih, saya potong sedikit. Jadi setelah kita agak sedikit jadi setelah saya rehabilitasi itu saya sekolah lagi nih, sekolah adiksi.
Oh, Selama sekolah 3 bulan. dulu ya, Iya, ikut sekolah dulu pelatihan dong. dulu ya Iya, ikut untuk pelatihan. jadi seorang konselor, betul? Akhirnya di BNNP, sorry, di rehabilitasi Kalianda, akhirnya saya ditarik kerja di sana sebagai konselor Oke, adiksi, sebagai konselor program selama 6. berarti sudah cukup panjang ya, Bro Denny udah pernah menangani klien secara langsung Banyak. dengan berbagai problema ya. Iya dah. Oke, dan Jadi sudah mendapatkan pelatihan secara intensif. iya, dan itu Oke. kita banyak di BNN Yanda itu saya mendapatkan banyak pelatihan gitu. Itu tujuannya juga itu tadi sih, bagaimana kita menangani klien itu sendiri. Akhirnya setelah perjalanan panjang selama saya di di BNN Kalianda, akhirnya saya memutuskan untuk Membuka sendiri layanan ya sendiri gitu ya. resign, dan akhirnya saya membuka layanan sendiri. Ya itu tadi sih. Jadi akhirnya saya berkenalan dengan namanya Bro Egy. Iya. Berarti kita Jadi Bro Egy sebagai ketua yayasannya, dan saya sebagai program manajernya di sana. Kita bangun yayasan itu untuk orang-orang pecandu rehabilitasi gitu. Tujuannya apa sih? Kenapa saya dedikasikan hidup saya untuk orang-orang pecandu? Ya itu tadi, saya pengen menyelamatkan orang-orang yang sama seperti saya. Ayo, kita bisa dong. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Betul. Kalau berubah aja kurang pas kalau menurut saya. Bagaimana kita berubah tapi kita grow. Betul. Ada beberapa poin juga yang memang harus kita deklarasikan ya, Bro Denny, karena beberapa keluarga merasa rehabilitasi itu adalah sebuah hukuman atau suatu penjara yang membuat kehidupan anak itu mungkin bisa memiliki arti yang seperti apa ya, untuk kedepannya itu kayak takut akan muncul trauma, seperti kayak orang ditangkap dan sebagainya. Nah, itu dulu yang mungkin kita perlu luruskan, bahwa rehabilitasi itu bukanlah suatu hukuman, melainkan harapan baru. Seperti itu. Jadi jangan khawatir para orang tua di luar sana yang mungkin anaknya atau sanak saudara atau tetangganya bahkan yang memiliki indikasi menggunakan narkoba, cepatlah kita selamatkan. Betul seperti itu, Bro Denny? Benar itu. Ya, karena jangan sampai merasa, oh nanti aja, mungkin dia bisa berubah. Jangan berpikir seperti itu. Poin utamanya adalah selamatkan dulu. Seperti itu ya, Bro Denny ya. Dengan alur pelayanan sendiri, atau bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengakses layanan rehabilitasi? Banyak sih Bro Egy. Ya, kita bisa ke BNNP, NTB juga. Betul. Dengan konsultasi dengan pihak-pihak tertentu ya, divisi masing-masing. Bagaimana rencana perawatan rehabilitasi, solusinya, dan juga bisa ke tempat kita ya. Di Yayasan Generasi Petra Bersinar atau Kembang. Dan jangan khawatir para smotor LPG Plus, untuk mendapatkan layanan rehabilitasi itu sangat mudah sekali dan sangat gampang untuk diakses. Cukup bawa KTP aja itu sudah cukup, dan KK dan BPJS tentunya kalau memang ada, sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhan. Lalu kemudian datang dan untuk konsultasi dulu itu tidak masalah juga. Yang penting datang dulu untuk selamatkan diri. Gitu ya, Bro Denny ya. Baik. Lalu kemudian ada poin penting yang perlu saya tanyakan, seperti setelah rehab itu bagaimana, Bro Denny? Apakah setelah rehab ya udah gitu aja atau bagaimana? Jadi gini loh, kita ada namanya pasca rehabilitasi di BNNP NTB ini. Jadi agar mereka orang-orang pecandu itu bisa bisa berkembang, bisa tahu nih, bisa produktif lagi, bagaimana kehidupan normal itu diajarkan juga tuh. Nanti di BNNP juga kan mereka akan diajarin bagaimana cara bersosialisasi. Ya, gitu. Betul. Kan? Jadi artinya kegiatan pasca rehabilitasi yang dilakukan setelah menjalani perawatan rawat inap gitu ya, Bro Denny ya.
akan mendapatkan layanan pasca rehabilitasi di BNNP NTB. Itu layanannya itu akan bermacam-macam seperti konseling, lalu kemudian ada penilaian kualitas hidup, lalu kemudian juga akan dikunjungi ke rumah untuk dipantau secara langsung oleh teman-teman atau pendamping pasca rehabilitasi di BNNP NTB. Seperti itu ya, Pak Denny ya. Dan juga saya ada teknik sendiri tuh Bu Regi ya, untuk bagaimana dia mempertahankan pemulihannya nanti di luar. Karena ada beberapa hal yang saya harus garis bawahi ya. Kita harus bisa mencari nih tingkat produktivitas dari klien itu sendiri nih. Ya. Dari mana lihat? Dari bagaimana dia skillnya. Ya. Skillnya itu kita lihat nih, lebih condong kemana nih? Atau dia skillnya itu dia ke otomotif, Ya. bisa jadi itu kan, atau dianya lebih ke seni ataupun seperti apa. Nah, itu yang akan saya sebagai konselor ketika dia rehabilitasi di Yayasan Generasi Metro Bersinar, itu yang saya akan arahkan bagaimana dia akan, saya akan berkoordinasi dengan pihak keluarga, apa nih kekuatan dan kelemahan, Dari peluang yang sebut SWOT-nya kan, ya tahu sendiri kan, ya kan. Nah, itu yang akan saya kembang ini. Misalkan nih contoh nih, dia mempunyai jiwa otomotif nih. Ya. Coba nih, saya akan mendorong dia untuk lebih ke menyalurkan hobi dengan positifnya seperti, dan tidak lupa tuh dukungan keluarga harus tetap. berarti skillnya juga akan kita asah ya, Pak Iya Denny dong. ya, untuk dia bisa bertahan nanti untuk menjaga sembari menjaga pemulihannya. Karena memang setahu saya, poin dari rehabilitasi itu adalah menjadikan seorang klien ini kembali hidup produktif, Iya dong. ya kan? Dan bisa berkembang dari Iya. sebelumnya. Wah, luar biasa sekali apa yang sudah kita bicarakan dari tadi, Iya. Bro Denny. Karena kesimpulan yang bisa saya ambil berarti jangan khawatir atau jangan takut hanya karena kamu adalah seorang pecandu, entah itu sudah berapa tahun masanya ya, karena memang banyak tuh teman-teman yang pecandu itu sudah nggak tahu, udah ada yang 20 tahun pemakaian, bahkan ada yang baru pakai seminggu ya kan, tapi sudah harus mengakses layanan rehabilitasi gitu. Karena ya seperti tadi, rehabilitasi itu bukanlah suatu hukuman melainkan harapan baru buat teman-teman sekalian. Jadi jangan bingung, jangan ragu untuk ambil langkah pasti, rehabilitasilah dirimu. Gitu. Wajib itu, Bri. Makanya saya sebagai mantan pecandu ya, mantannya recovery addict ya. Jadi orang-orang pecandu itu wajib direhabilitasi. Ya. Wajib sekali direhabilitasi. Agar kita tahu nih, di rehabilitasi itu, ya makanya Bri bilang tadi kan, ya bukan hukuman ya. Ya. Benar nggak kira-kira? Betul, Ya kan? benar. Mereka diajarkan bagaimana hidup produktif, hidup berkembang, bersosial dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan mereka juga mendapatkan layanan seperti individual counseling dan juga materi-materi tentang adiksi. Ya. Tidak banyak berarti orang tahu bahwa orang-orang pecandu itu pernyataan mereka tuh di luar sana tuh sembuh. Baru kita sadarin loh, orang-orang pecandu itu penyakit otak kronis. Berarti itu tidak bisa disembuhkan. Iya. Nggak bisa disembuhkan itu. Berarti hanya bisa dipulihkan, dijaga, di maintenance. Iya. Berarti seumur hidup dia akan terus menyandang penyakit itu ya, begini ya. Berarti termasuk kita juga nih. Iya, makanya tadi bagaimana kita mengajarkan kepada mereka juga dan diri kita sendiri bagaimana kita menjaga pemulihan itu sendiri. Berarti harus tetap dijaga. Tetap dijaga dong. Kalau kita balik lagi ke circle lama, nggak bisa, betul. Betul. Iya. Angkat tangan saya. Benar-benar. Iya. Luar biasa sekali Bro Denny, apa yang sudah kita bicarakan. Thank you banget ini atas kedatangannya. Beragi juga. Sekali. Ya pokoknya kita selesai. Intinya kedatangan saya di NTB ini bagaimana saya bisa memberikan warna baru nih. Siap ya, thank you. Dunia rehabilitasi. Kita sama-sama berjuang ya. Apalagi kan kita kan sekarang mau bentuk IKAI. Ikatan Konselor Indonesia. Dan kan kita belum ada nih. Ya kan? Nah, itu adalah salah satu langkah kita nanti ya. Banyak teman-teman kita. Oke. Siap. Terima kasih semuanya teman-teman LPG Plus. Di episode 214 ini kita akan kembali lagi besok di episode selanjutnya. Stay tune. Thank you. Terima kasih. Tetap